kembali di podcast Jas Merah, tempat kita untuk belajar dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, topik kita hari ini akan membahas tentang organisasi sejarah yang cukup berpengaruh di kemerdekaan Indonesia nih, menjelang kemerdekaan Indonesia lebih tepatnya, yaitu Gabungan Politik Indonesia atau yang biasa kita singkat itu GAPI. Kebetulan hari ini aku gak bakal sendirian karena udah ada dua teman aku yang siap nemenin aku hari ini untuk ngebahas sejarah-sejarah. Nah, say hi please. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Azam. Nama aku Faik Akbar Sekiansyah. Halo Azam dan Faik. By the way, gimana nih kabar kalian? Udah pada siap belum untuk ngebahas sejarah hari ini? Alhamdulillah sehat dan pasti udah siap banget untuk diajak ngobrol tentang topik ini. Aku juga setuju banget karena topik yang kita bahas hari ini sangat menarik. Nah, karena mungkin masih banyak ya yang belum familiar tentang organisasi GAPI ini, makanya hari ini kita bakal bahas biar tuntas, biar kalian tuh nggak cuma tahu namanya aja, tapi juga ngerti kenapa si GAPI ini bisa muncul dan siapa aja sih yang ada di dalamnya. Terus gimana juga pengaruhnya terhadap perjuangan Indonesia ini. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik tujuan kita nih, coba kita bahas dulu gimana sih kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu politik kita sekitar awal abad ke-20 itu adalah munculnya berbagai organisasi modern yang jadi cikal bakal pergerakan nasional mulai dari Budi Utomo tahun 1908 yang fokus di bidang pendidikan dan kebudayaan. Terus yang lebih politis dan menurut kesetaraan untuk pribumi. Nah, jangan lupa ada juga Serikat Islam yang pada tahun 1911 yang banyak memperjuangkan nasib rakyat kecil lewat jalur ekonomi dan politik. Terus masuk ke tahun 1920-an, muncul organisasi yang lebih tegas menentang kolonialisme yang kayak Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Nah, berarti PNI ini tuh termasuk organisasi non-kooperatif ya? Betul banget Arneta, PNI ini awalnya sangat non-kooperatif. Artinya mereka menolak kerjasama dengan Belanda dan maunya langsung merdeka. Tapi karena sikap keras itu, Belanda akhirnya menekan dan banyak tokoh yang ditangkap termasuk Soekarno sendiri. Nah, setelah PNI dibubarkan, muncul partai lain kayak Partindo dan PNI baru yang sempat terpecah pandangannya akibat semangat nasionalisme mulai melemah karena organisasi politik Indonesia jadi terpecah-pecah. Belanda juga waktu itu makin memperketat pengawasannya terhadap kegiatan politik pribumi, apalagi setelah muncul depresi ekonomi dunia tahun 1930-an. Berarti sebelum organisasi GAPI ini tuh yang kebentuk, kondisi politik Indonesia tuh udah semangat tapi belum kompak ya? Betul banget, karena waktu itu banyak tokoh-tokoh nasional yang mulai sadar bahwa perjuangan mereka nggak bakal kuat kalau masih jalan sendiri. Nah, dari situlah muncul kesadaran baru bahwa Indonesia butuh wadah persatuan politik nasional. Oh, I see. Terus gimana sih akhirnya kalau si GAPI itu tuh bisa kebentuk? Jadi gini, GAPI dibentuk pada bulan 21 Mei 1939 di Jakarta. Nah, isinya mereka gabungan dari beberapa partai politik besar waktu itu, yaitu ada Partai Indonesia Raya, Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia, dan PBI, Partai Bangsa Indonesia, dengan tujuan utama menyatukan kekuatan politik Indonesia. Mereka sadar kalau mereka pengen menunjukkan ke pemerintah Belanda politik yang jelas dan pantas dapat hak menentukan nasib sendiri. Dan mereka punya misi penting, yaitu memperjuangkan pembentukan Parlemen Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat. Ya, karena waktu itu pemerintahan kolonial Belanda masih bersifat otoriter dan rakyat Indonesia sama sekali nggak punya perwakilan yang sah dalam pemerintahan. Oh, jadi GAPI itu kayak aliansi partai politik gitu. Tapi tujuannya bukan cuma soal kekuasaan, tapi juga buat perjuangan nasional ya? Ya bener banget, dan mereka nggak mikirin kepentingan partai masing-masing.
tapi tetap fokus ke satu tujuan besar, yaitu Indonesia berparlemen. Oke, kalau gitu kita berarti masuk ke pertanyaan berikutnya ya. GAPI ini termasuk organisasi yang kooperatif atau non kooperatif terhadap Belanda? Kalau menurut kalian gimana nih guys? Mungkin Azam dulu. Kalau aku lihat sih dari pendekatan dan cara mereka bergerak, GAPI ini jelas termasuk organisasi kooperatif karena nggak menolak mentah-mentah keberadaan pemerintah kolonial Belanda, tapi justru berusaha buat menggunakan jalur politik dan diplomasi sebagai alat perjuangan. Jadi mereka ini bukan lewat perlawanan bersenjata atau aksi-aksi keras. Nah, GAPI percaya bahwa perubahan bisa mencapai kalau bangsa Indonesia bisa bersatu dan punya suara yang kuat di dalam sistem pemerintahan. Makanya dibentuk waktu tahun 1939. GAPI ini jadi wadah gabungan dari berbagai politik Indonesia kayak Parinda, Gerindra, Pasundan, dan PBI. Sebenarnya tadi itu bukan Gerindra, tapi sebenarnya Gerindo dengan satu tujuan, yaitu menyatukan kekuatan politik nasional supaya bisa menuntut hak rakyat Indonesia di hadapan Belanda. Nah, setuju banget aku sama Ajam. GAPI memang kooperatif, tapi bukan berarti mereka tunduk atau mau dimanfaatkan Belanda. Justru mereka pakai kerja sama itu sebagai strategi untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sendiri. Contohnya, mereka punya semboyan yang sangat terkenal yaitu Indonesia berparlemen, yang udah sempat aku mention tadi, dan arti semboyan itu mereka menuntut supaya rakyat Indonesia dikasih hak untuk memilih wakilnya sendiri dalam parlemen, bukan cuma menerima keputusan dari Belanda. GAPI juga beberapa kali mengirimkan usulan resmi ke pemerintah kolonial supaya Indonesia punya sistem perwakilan yang demokratis. Nah, mereka bahkan aktif menggelar rapat umum dan kongres politik buat menyatukan pandangan partai-partai nasional di Indonesia. Iya, benar banget kata Pak Ik. Dengan jalur politik dan diplomasi, GAPI berusaha membangun kesadaran rakyat bahwa kemerdekaan bisa diperjuangkan dengan cara yang cerdas, terarah, dan damai. Dan nyatanya strategi itu berhasil bikin GAPI dikenal sebagai organisasi yang berpengaruh besar dalam perkembangan politik yang menjelang kemerdekaan. Oh, berarti keren banget ya cara mereka berjuang tuh. Kayak berarti bisa disimpulin kalau si GAPI ini tuh bukan organisasi yang frontal nolak Belanda, tapi juga bukan yang pasif dan diam aja. Mereka kooperatif dengan visi nasionalis yang kuat dan tujuan besar buat masa depan Indonesia. Ya, betul banget. GAPI itu bukti nyata bahwa perjuangan diplomasi juga bagian dari perjuangan kemerdekaan tanpa adanya GAPI. Nah, mungkin semangat persatuan politik Indonesia nggak bakal sekuat waktu menjelang proklamasi nanti. Nah, itu dia teman-teman. Jadi bisa disimpulin kalau GAPI ini tuh memang organisasi kooperatif dengan penuh semangat, nasionalisme, dan cita-cita kemerdekaan. Oke teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke bagian yang seru, yaitu hubungannya si GAPI ini dengan Perang Dunia Kedua. Karena tahun berdirinya GAPI itu kan 1939, sama kayak awal pecahnya perang. Nah, betul banget nih. Nah, habis itu karena waktu itu Jerman menyerang Polandia dan perang besar pun pecah di Eropa dan Belanda, otomatis ikut perang karena mereka sekutu Inggris. Akibatnya Belanda jadi sibuk banget di Eropa dan butuh dukungan dari jajahannya termasuk Hindia Belanda alias Indonesia. Iya, waktu itu para tokoh GAPI langsung sadar bahwa ini waktunya buat manfaati situasi karena mereka tahu Belanda lagi terdesak, jadi mulai menekan dengan tuntutan politik. Kalau Belanda mau dukungan rakyat Indonesia, maka mereka harus kasih hak politik dan kebebasan. Dan ya bener banget itu, GAPI mulai semakin aktif menyuarakan tuntutan lewat rapat-rapat, surat kabar, dan pertemuan politik. Bahkan mereka mulai menggelar Kongres Rakyat Indonesia pada tahun 1941 yang menegaskan kembali seruan Indonesia berparlemen. Tapi apa Belanda akhirnya ngasih respon positif? Sayangnya pada waktu itu belum teman-teman, karena Belanda waktu itu masih keras kepala. Mereka takut kalau dikasih kebebasan politik, Indonesia bakal makin kuat dan lepas dari kendali mereka. Tapi efeknya
semangat nasionalisme masyarakat kita makin meningkat dan GAPI jadi simbol perjuangan yang elegan tapi berani. Oh, jadi walaupun nggak berhasil dapat parlemen dari si Belanda itu, semangat perjuangan rakyat Indonesia justru malah makin kuat ya. Keren sih, elegan tapi tetap tegas gitu. Oke, terakhir nih, menurut kalian gimana sih pengaruh GAPI ini dalam sejarah perjuangan Indonesia? Menurut aku sih besar banget. Kami mungkin nggak bakal berhasil langsung bikin Belanda kasih parlemen. Tapi mereka sukses menumbuhkan kesadaran politik nasional. Lewat GAPI, rakyat Indonesia belajar pentingnya persatuan dan perjuangan lewat jalur konstitusional. Dan ada satu lagi nih yang gak kalah penting. GAPI juga membuat jalan buat terbentuknya organisasi-organisasi politik berikutnya menjelang kemerdekaan. Kayak BPUPKI, PPKI yang nanti jadi wadah penting dalam proses proklamasi Indonesia. Berarti si GAPI itu kayak loncatan batu gitu ya, batu loncatan gitu dari perjuangan politik menuju ke perjuangan kemerdekaan. Iya banget, dan nilainya paling penting dari GAPI adalah persatuan dan kecerdasan politik. Mereka tahu kapan harus kompromi dan kapan harus tegas. Oke, jadi dari obrolan kita hari ini bisa kita tarik ya beberapa poin. Poinnya penting nih ya teman-teman. Pertama, GAPI itu termasuk organisasi kooperatif secara strategi karena berjuang lewat jalur politik dan diplomasi. Tetapi mereka juga non-kooperatif secara prinsip karena tetap menolak penjajahan dan menuntut hak politik bangsa Indonesia. Kedua, Perang Dunia Kedua itu punya pengaruh besar terhadap terbentuknya GAPI karena situasi perang itu tuh dimanfaatin oleh tokoh-tokoh nasional untuk menekan si Belanda ini supaya memberi janji kemerdekaan. Meskipun hasilnya belum langsung terlihat, semangat dan gagasan GAPI jadi modal penting dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Nah, bener banget tuh. GAPI ini nunjukin kalau perjuangan gak harus selalu lewat kekerasan. Politik dan persatuan juga bisa jadi senjata yang kuat. Dan dari sana kita bisa belajar bahwa kadang kesempatan itu munculnya di saat yang nggak terduga, kayak waktu Perang Dunia yang justru jadi titik balik perjuangan bangsa kita. Setuju. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Azam dan Faik yang udah nemenin ngobrol bareng hari ini. Dan semoga obrolan ini bisa bikin kita lebih ngerti gimana pentingnya GAPI dalam perjalanan perang menuju kemerdekaan. Sampai jumpa di episode dari podcast Jas Merah. Tetap semangat belajar dan jangan lupa kalau sejarah bukan cuma masa lalu, tapi juga cermin buat masa depan. Dadah! Bye.